Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Gawat ditemukan ayat sisipan dalam Bible, ketahuan palsunya dalam kurung Hani Kristianto. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Disisipkan ke dalam naskah-naskah. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan lagi ke dalam beberapa naskah Yunani. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas ini Hani Kristianto ya. Dia mu'alaf juga. Yang kali ini dia bahas soal katanya ada ayat sisipan di dalam Bible atau dalam Alkitab. Dan ayat sisipannya itu Bukan kata Hani Kristianto. Hani Kristianto hanya mengutip ya pendapat dari para pakar Alkitab. Ingat ya, buku yang dipegang Hani Kristianto itu saya yakini adalah gini guys ya. Ada pakar-pakar ya dari pihak Kristen. Ingat ya, bukan dari pihak Islam, tapi pakar dari pihak Kristen itu yang mengkaji kitabnya sendiri ya untuk menemukan kebenaran. Ya, ingat ya, mereka bukan mencari pembenaran. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam atau orang luar Kristen, tapi orang Kristen. Nah, tapi mereka ingin cari kebenaran, makanya mereka mengkaji kitabnya sendiri. Paham ya? Jadi seorang Kristen untuk mencari kebenaran ya harus kaji kitabnya sendiri, sama kayak seorang Muslim juga untuk cari kebenaran ya kaji juga kitabnya sendiri. Nah, dan mereka menemukan bahwa ada ayat sisipan. Nah, ini sama seperti Anda pernah mendengar siapa ya? Siapa namanya? Saya lupa itu. Jadi ada pakar 4 pakar Alkitab dari Kristen sendiri dari Universitas Harvard ya. Ingat ya, ini Universitas Harvard loh, nggak main-main. Anda bisa googling sendiri, cari datanya kan di internet. Mereka itu meneliti dan mengkaji Alkitab ya kan selama bertahun-tahun ya. 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard ya. Dan mereka menemukan bahwa ada ayat-ayat sisipan ya di dalam Alkitab Bible yang mana yang tidak ada di Alkitab mula-mula. Ini karena tapi sayangnya mereka dipecat gara-gara mereka menyampaikan hasil kajian seperti itu. Nah, itulah bentuk dari ketidakjujuran dari gereja. Jadi ada orang yang sedang meneliti lalu menyampaikan hasil kajiannya, kalau nggak sesuai dengan mereka lalu mereka pecat. Padahal harusnya kan jujur gitu kan. Minimal biarkan, kalau tidak kasih argumentasi bantahan gitu, bukan dengan memecat gitu kan. Nah, itu nampaknya ketidakjujurnya. Padahal mereka ini adalah para pakar Alkitab dari Universitas Harvard, bukan orang sembarangan guys. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau anda lihat ya, ada Alkitab versi khusus ya, dimana di situ ya, saya lupa nama Alkitabnya, tapi di situ jelas ada perbedaan, dalam artian diterangkan ya dalam bentuk warna huruf ya, warna kalimat dalam ayat-ayat itu dibedakan. Jadi misalnya kayak ada warna hijau, warna merah, warna biru kalimatnya gitu kan. Nah, itu untuk memberi keterangan bahwa ini misalnya warna hijau misalnya untuk kata-kata Yesus. Nah, warna hitam untuk kata-kata selain dia gitu kan. Nah, ini biar kita paham kalau kita kan kalau mereka ini mengakui sebagai pengikut Kristus, pengikut Kristen, harusnya kan mereka mengikuti kata-kata Yesus. Sehingga mereka perlu lihat di Alkitab itu yang udah dikasih detail itu kan, bahwa ini kata-kata Yesus, ini kata-kata selain Yesus gitu kan. Nah, agar untuk mengecek bahwa sebagai pengikut Yesus harus mengikuti apa yang Yesus ucapkan ya, bukan selainnya. Nah, kalaupun harus mengikuti ucapan yang selain Yesus, harusnya itu tidak boleh berkontradiksi atau bertentangan dengan Yesus ucapkan. Maka dicek ya kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus dengan yang tidak diucapkan Yesus. Jadi harus tahu bedanya gitu guys. Kalau bisa membedakan gitu. Karena kan saya misalnya gini nih, ada sebuah buku sejarah ya, misalnya atau buku apapun itu, di mana situ kita mengaku sebagai pengikut anggaplah pengikut Soeharto atau Soekarno. Nah, di buku itu ya, buku pengetahuan itu, buku sejarah itu ada di situ kata-kata Soekarno atau kata-kata Soeharto, dan ada kata-kata selainnya, dan ada juga sejarah. Nah, kita sebagai pengikut Soekarno atau Soeharto yang memang kita harus mengikuti dia gitu kan. Nah, kita harus tahu yang mana kata-kata Soekarno atau Soeharto dan mana kata-kata selainnya. Nah, maka kita bisa
menilai gitu kan. Nah, oh berarti ini kata-kata ini nggak cocok. Misal kayak misal bagi pengikut Soeharto ya, Soeharto kan mengatakan bahwa dalang PKI itu adalah dalam G30S itu adalah PKI, ya kan, dalam pemberontakan itu, ya kan. Nah, lalu misalnya Soekarno itu tidak setuju dengan ide Nasakom, ya kan, dia menentang ide Nasakom. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang namanya, anggaplah kita pendukung kita adalah pengikut Soekarno, Soeharto bukan Soekarno ya. Nah, lalu ada yang mengatakan misalnya kayak Soekarno kan bahwa Nasakom harus dibuat gitu kan. Sementara Soeharto mengatakan Nasakom itu harusnya nggak dibuat. Nah, kita sebagai pengikut Soeharto harus ketika melihat ini kita harus paham, oh berarti yang berlaku adalah sebagai pengikut Soeharto kita berlaku adalah Nasakom itu tidak boleh ada harusnya. Ya kan meskipun ada dalil yang mengatakan bahwa Nasakom itu harus ada, yaitu kata-kata Soekarno. Nah, tapi kita harus tahu, oh ternyata ini bertentangan nih kata-kata Soekarno, artinya ini tidak boleh kita ikuti. Yang kita ikuti adalah kata-kata Soeharto kan gitu kan. Nah, coba kalau Anda tidak tahu, ini misalnya ada yang mengatakan bahwa Nasakom itu tidak boleh ada, lalu juga ada yang mengatakan Nasakom itu harus ada, itu kan bertolak belakang. Nah, kalau tidak tahu itu siapa yang dia tuliskan, atau Anda tidak tahu itu kata-kata siapa, nah sebagai pengikut Soeharto, Anda nanti bisa salah, ya kan? Bisa salah Anda dalam menjalankannya. Misalnya Anda pakai pula nanti malah Nasakom harus ada. Anda pakai itu, oh berarti saya berpendapat bahwa di kitab sejarah ini bahwa Nasakom terus ada. Padahal itu bukan kata-kata Soeharto. Soeharto malah mengatakan sebaliknya, yaitu Nasakom itu harus dihilangkan. Nah, Anda sebagai pengikut Soeharto jadi error kan? Nah, itu maksudnya guys. Jadi di kitab itu, di akhir isi khusus itu ya, isi khusus itu ada seperti itu loh, pembedaan dalam bentuk warna font ya, teks di Alkitab itu untuk membedakan mana yang kata-kata Yesus dan mana kata-kata yang lainnya. Nah, itu memudahkan kita sebagai pengikut Yesus untuk mengikuti kata-katanya dan tidak mengikuti kata-kata selainnya, guys. Dan mengecek apakah kata-kata yang lain itu sesuai dengan dia apa tidak. Kalau sesuai kita ikuti, kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Berarti ini adalah pandai-pandai gitu kan. Nah, jadi karena juga Quran kan mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Nah, Anda kalau mau jujur ya minimal klaim Quran ini dicek lah ke kitab, ya kan? Jangan mengatakan enggak ada lalu nggak mau ngecek. Apapun itu adalah klaim, Anda cek gitu untuk memastikan kebenarannya. Kalau Anda sebagai Quran Kristiani pun ya, atau kita sebagai seorang Islam, kita ada klaim Quran ini kita cek ke Alkitabnya. Jadi kalau nggak kita katakan itu pasti benar, lalu kayak orang Kristen mengatakan itu pasti nggak benar, nggak bisa gitu. Kita harus berada di posisi netral dan mengecek ke kitabnya, benar nggak klaim Quran, gitu loh guys. Sebagai orang yang mau cari kebenaran. Tapi kalau orang yang mencari kebenaran tidak akan mau. Misalnya saya sebagai seorang Muslim, kalau orang ngomong klaim itu ya sudah, saya percaya dan sisi saya tidak mau ngecek Alkitab. Bukan begitu caranya guys. Meskipun saya orang percaya ya kepada Al-Quran, tapi saya harus cek setiap klaim Quran. Kalau Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya udah dibuat tangan manusia, ya harus cek ke kitabnya. Kitab itu Alkitab orang Kristen. Benar nggak disampaikan klaim Quran ini? Jadi itu namanya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena pembenaran saya tinggal iyakan saja kata Quran tanpa mau ngecek. Begitu orang Kristen. Kalau mencari kebenaran, ya Anda cek ke kitab Anda apa yang klaim Quran gitu. Nah, kalau Anda tidak temukan berarti Quran salah gitu. Lebih kuat iman Anda. Nah, gitu loh gitu. Jadi dia hanya percaya buta lalu mengklaim oh itu salah, lalu nak mau ngecek ya itu bukan mencari kebenaran namanya, tapi mencari pembenaran. Di dalam kitab atau surat 1 Yohanes, dan kita akan lihat aja videonya guys. Ada buku ini namanya Kitab Suci Katolik, diterbitkan tidak untuk diperdagangkan. Terus ini hanya dimiliki oleh calon-calon romo. Dan di sini Masya Allah kita buka ya di antara saya buka satu yang asli. Ini Kitab Suci Katolik ya, dan hanya dimiliki oleh salah satu romo. Jadi nggak semua romo punya. Nah, jadi Anda perlu tanya kenapa hanya satu romo yang punya. Nah, artinya romo ini mengkaji ya, mengkaji atau mungkin ada beberapa romo yang mengkaji sehingga romo ini yang dikasihkan hasil kajiannya gitu guys. Jadi mengkaji bagaimana kalau Alkitab itu sudah berubah, udah ada ayat-ayat sisipan. Dalam artian kan gini ya, kita kan untuk melihat sesuatu itu kan maksudnya kenapa ada sisipan, kenapa dikatakan sisipan gini.
misalnya ditemukan gulungan dari Alkitab tertua, misalnya gulungan berbahasa Yunani misalnya di Laut Mati. Nah, jadi semua teks itu kan berarti masih asli, dalam artian bukan asli berasal dari Yesus ya, enggak, karena itu kan tidak diwariskan turun temurun, hanya ditemukan. Ingat ya, kita nggak bisa mengatakan suatu itu asli dari Yesus atau dari Muhammad kalau itu ditemukan metodenya. Kalau Quran bisa dikatakan asli karena memang turun temurun. Nabi Muhammad itu menyampaikan firman wahyu Allah, lalu para sahabat mencatat dan menghafal, terus berlangsung tiap generasi turunkan mewariskan hafalan dan catatan itu hingga sekarang. Itu baru asli namanya, karena ada pewarisan ya, bukan cuma secara tekstual catatan tapi juga hafalan turun temurun. Itu namanya dikatakan asli, bukti ya asli. Tapi kalau ditemukan, tidak bisa dikatakan itu asli dari Yesus, nggak bisa, karena ditemukan. Suatu yang ditemukan itu nggak ada kepastian itu memang dari Yesus sendiri gitu kan. Kan tidak ada serah terima guys, paham ya? Nah, jadi ditemukan ya, ingat ya, Alkitab itu tidak seperti Quran ya, yang diwariskan turun temurun, tapi ditemukan. Ditemukan misalnya gulungan berbahasa Yunani tertua di Laut Mati. Nah, itu kan lengkap. Misalnya teksnya itu kan bisa berapa lembar atau ya ibaratnya lebih dari 1 lembar mungkin kan. Nah, itu harusnya kan itu saja yang disalin, gitu kan. Nah, itu aja salin. Nah, tapi di teks yang berikutnya, yang mana yang sudah dalam bentuk Alkitab yang sudah disusun gitu kan, tiba-tiba kita temukan ayat yang tidak ada di gulungan tertua tadi, gulungan Yunani. Di bagian yang sama, misalnya gulungan Yunani itu bicara tentang Matius pasal 1 sampai pasal berapa misalnya. Nah, itu kan harusnya disalin, betul-betul salin tanpa ada sisipan. Tiba-tiba di Alkitab yang sudah disusun ya, dicek ternyata ada ayat yang tidak ada di gulungan tadi. Nah, itu namanya sisipan. Suatu yang tidak ada di naskah teks aslinya, tapi disisipkan, ditambahkan kemudian guys. Itu yang dimaksud sisipan itu oleh oleh Hani ini ya, oleh Mas Hani ini. Nah, itu juga yang ditemukan seperti itu oleh 74 pakar Alkitab tadi dari pihak Kristen sendiri, dari Universitas Harvard, yang mereka mengkaji itu guys ya kan. Nah, sayangnya mereka kena pecat karena tidak ketidakjujuran gereja ya kan. Masa nggak sesuai dengan pendapat mereka dipecat gitu. Harusnya kan dikonter argumentasinya, dibantah gitu kan, bukan main pecat saja. Padahal ini adalah mereka ini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau mencari kebenaran, kalau mencari pembenaran kan harusnya mereka cuek aja, menerima mentah-mentah semua yang kita katakan dan malah mencari kelemahan Quran, kan gitu kan? Orang cari pembenaran adalah orang yang, misal saya seorang Muslim ya, kalau saya pembenaran yang saya kajikan ada metode mencari pembenaran, yaitu kayak saya seorang Muslim. Kalau saya mencari pembenaran, maka saya tidak akan gubris akun saya. Dalam artian saya tuh ya percaya gitu saja dengan akun saya, percaya buta tanpa mau ngecek. Tapi saya malah ke kitab sebelah dan mencari kesalahan-kesalahannya, ya kan, berusaha fokus cari kesalahannya, bukan mengkajinya. Ingat ya, beda mengkaji dengan mencari kesalahannya ya, beda. Mengkaji itu memang mengecek tiap ayat. Kayak saya nih, saya berusaha memahami apa yang Yesus sampaikan, ya, berusaha memahami yang Yesus sampaikan, bukan mencari kesalahan kitab, tapi sebenarnya Yesus ngomong apa sih gitu kan. Nah, saya bandingkan dengan kata-kata selain Yesus. Nah, itu metode saya guys, itu namanya mencari kebenaran. Bukan dengan mencari kesalahan Alkitab, bukan, atau kayak mereka mencari kesalahan Al-Quran, bukan gitu. Nah, ini mencari kebenaran seperti itu. Ya, nggak begitu saja percaya dengan apa yang kitab Anda sampaikan, ya, dan malah mencari kesalahan di kitab lain. Nah, 7 pakar kitab ini, ya, dan juga orang yang menyusun kitab suci yang dimiliki oleh seorang Romo Katolik yang dipegang oleh Hani ini adalah metode seperti itu. Yang mengkaji kitabnya sendiri untuk mencari kebenaran. Ya kan? Nah, ini sebenarnya kitabnya ini asli nggak dari dulu itu? Kalau asli kan tentu misalnya ditemukan gulungan berbahasa Yunani yang tertua. Ketika di copy salin ke kitab-kitab sampai sekarang itu kan harusnya sama persis, tidak ada perubahan. Ingat ada dalam bahasa aslinya, kita mau ngomong terjemahan dalam bahasa aslinya. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya terjemahan Yunani, terjemahan Latin itu ditemukan. Ini jadi guys ya, harusnya kan walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ya, dari Yunani tadi nih, kan gulungan itu diterjemahkan ke bahasa Latin, ya kan? Nah, untuk orang Latin misalnya, itu harusnya kan diterjemahkan apa adanya, bukan disisipkan ayat tambahan gitu guys. Itu membuat jadi ayat tambahan itu yang nggak asli, karena tidak ada di gulungan berbahasa Yunani yang tertua, nggak ada guys. Nah, itu maksudnya begitu, ya kan? Jadi bukan keterangan tambahan atau
ya apa namanya ya, sisipan itu bukannya kayak dalam kurung untuk membantu orang memahami ayat, bukan, tapi betul-betul ayat kalimat yang tidak ada di, bukan bermaksud untuk menjelaskan atau membantu membaca untuk memahami, tapi memang betul-betul yang tidak ada di gulungan migrasi, gulungan dari Yunani awal, berbahasa Yunani awal, guys. Nah, itu poinnya. Itu pendapat. Terus ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, di buku ini ada keterangan. Di buku ada keterangan di dalam surga, di bumi. Di sini di keterangannya bagian. Nah, coba dengarkan ya. Makanya simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Kohani, ya Luis ya. Dan ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Nah, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Alias tidak ada, guys. Tiba-tiba ada. Berarti kan disisipkan. Sesuatu yang tidak ada di naskah Yunani tertua tiba-tiba ada, berarti kan itu namanya disisipkan, ditambahkan ayat baru yang tidak ada sebelumnya. Ya kan? Itu harus dipahami loh. Makanya dengar Kohani ngomong. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Nah, bahkan dalam terjemahan kuno tidak ada. Alias kan dari gulungan naskah Yunani kuno itu kan diterjemahkan, ya, terjemahkan dalam bahasa kuno juga. Misalnya naskah Yunani diterjemahkan dalam bahasa Latin, tapi kuno, yang sejaman dengan itu, yang dekat dengan itu, ya, nggak ditemukan ayat ini, tapi di kitab kemudian dalam bahasa Latin ditemukan, guys. Nah, itu poinnya. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya bahkan dalam bagian Vulgata pun tidak ada, ya kan? Aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya ingat ya, disisipkan dalam naskah-naskah yang kemudian oleh penyalin, yang mana di naskah Yunani tertua dan juga di terjemahannya yang pada zaman itu belum ada, guys, tidak ditemukan gitu kan. Tiba-tiba ditemukan penulis menyalin sesuatu yang tidak ada sebelumnya gitu. Bahkan disisipkan lagi ke dalam beberapa naskah Yunani. Ini ya yang paling penting, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya, karenanya makanya dari analisis itu ya, ini logis. Makanya hasil analisisnya adalah ini tidak asli. Dan itu bukan perkataan dari umat Islam, tapi perkataan dari buku ini yang dimiliki oleh salah satu romo. Dari itu tentu buku ini bukan sembarang buku, guys, hasil kajian. Nah, sama kayak 70 pakar kitab dari Universitas Harvard itu yang mengkaji itu. Bahkan mereka menemukan kalau ini kan tentang ada 3 memberi kesaksian. Nah, kalau yang saya baca di 74 pakar kitab itu, mereka menemukan kayak contoh ya, ayat yang baptislah maka pergilah ke seluruh dunia. Ayat yang berbunyi maka pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dan jadikan mereka semua muridku. Nah, itu di naskah teks tertua Yunani sebenarnya tidak ada. Jadi hanya sampai ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ya, itu sebelum itu berbunyi ya, kurang lebih kata Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Nah, itu kata-kata Yesus ya kan, yang sampai situ saja Yesus ngomong. Nah, tiba-tiba ditemukan mereka menemukan nih 7 pakai kitab ini ada ayat tambahan yang tidak ada di naskah teks Yunani kuno itu. Cuma sampai situ. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau pergi ke kota lain di luar Israel, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel. Jadi Yesus menekankan bahwa dia hanya untuk Israel dan melarang muridnya pergi keluar Israel, dan lagi menekankan bahwa dia hanyalah untuk domba-domba hilang dari Israel. Nah, bahkan jadi make sense apa yang disampaikan oleh 74 pakar kitab, bahwa yang ayat selanjutnya yang berkata pergilah seluruh dunia dan jadikanlah mereka semua muridku. Ini jelas make sense apa yang disampaikan oleh 70 pakar kitab, bahwa ini adalah ayat sisipan, karena menjadi tidak sesuai dengan
statement Yesus awal tadi. Kok bisa Yesus tuh seperti menjelaskan sendiri, dia ngomong jelas hanya untuk Israel, tiba-tiba menyuruh muridnya pergi seluruh dunia, itu kan tidak konsisten. Nah itulah makanya kita meyakini itu adalah benar, itu sisipan. Karena nggak mungkin kan Yesus tuh plan atau dilihat sendiri. Kayak saya nih, saya ngomong saya diutus hanya untuk Indonesia. Lalu saya katakan kepada murid saya kan, janganlah pergi ke Singapura atau negara-negara lain di luar Indonesia. Pergilah hanya kepada orang Indonesia. Artinya kan saya nggak mungkin berkata tiba-tiba di kata-kata berikutnya saya mengatakan pergilah ke seluruh dunia dan jadikan mereka semua muridku. Kan nggak mungkin guys. Berarti saya nggak konsisten dan itu makanya tidak mungkin daripada Yesus. Nah, itu menguatkan keinginan bahwa yang dikaji oleh 70 pakar kita dari Universitas Havani benar adanya guys. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang bicara bukan saya, Iblisem tadi ya. Yang bicara adalah Bible ini sendiri. Dan Bible ini sendiri bahkan umat Katolik tidak memilikinya. Jadi Bible ini sangat bagus. Bible ini di bawahnya ada keterangan. Banyak ada keterangan tentang ayat di atas. Ini asli nggak asli, ini dari mana. Jadi ini ada keterangannya semua dan inilah. Jadi menentukan asli nggak asli itu adalah dipatok dari Alkitab naskah tertua. Itu yang menjadikan asli nggak asli. Jadi apa yang harusnya tidak ada di naskah Alkitab tertua itu seharusnya jangan ada. Jadi Anda tuh kalau menyalin dari naskah tertua harus menyalin apa adanya, jangan ditambah-tambah guys atau dikurang-kurang. Tapi ditemukan ternyata ada tambahan kan, ayat sisipan yang tidak ada di naskah tertua guys. Nah, itu poinnya. Kenapa dikatakan nggak asli? Seperti apa Injil itu? Ya di situ dia heboh banget. Dia bilang kalau ada ayat sisipan di dalam ini, di dalam kurung. Wah ini kita pasti palsu katanya. Bukan dalam kurung, ayat full. Tadi kan itu ayat full kira dia kan. Ada 3 memberi kesaksian yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bukan dalam kurung, bukan ayat full. Paham nggak? Memang ayat tambahan, ayat misalnya kayak pasal sekian, ayat sekian. Lalu yang disampaikan itu adalah pasal ayat pasal sekian ayat sekiannya. Jadi ayat baru lagi, bukan dalam kurung, beda. Kalau dalam kurung bukan ayat baru. Misal gini, ya. Misal gini, misal kayak Quran ya, kita balikkan ke Quran ya. Karena Quran kan banyak dalam kurung. Itu bukan ayat baru, bukan sisipan. Tapi terjemahan untuk kata bantu untuk membantu orang memahami apa yang disampaikan Quran. Karena nggak semua orang tuh cerdas, nggak semua orang tuh punya level kecerdasan yang pemahaman yang sama. Makanya menurut dari hemat dan menurut dari kebijakan dari penerjemah, mereka menambahkan tanda kata-kata dalam kurung untuk memudahkan pembaca untuk memahami. Jadi bukan ayat tambahan, bukan ayat baru, bukan ayat ayat baru lah. Misalnya kayak ya intinya adalah misal ada ayat Quran, lalu ada tanda kurungnya, itu pasti ayat yang sama. Kata bantu itu masih ayat sama. Tapi kalau ini tidak, memang ayat baru guys. Misal Matius pasal, saya lupa ya, pokoknya anggaplah ada Matius misalnya pasal 1 ayat harusnya kan 7 sampai 13. Nah, lalu ada ayat baru ayat 14 misalnya, full satu ayat. Nah, itu sisipan namanya. Beda sama dalam kurung. Dalam kurung itu adalah penjelasan kata untuk membantu masih di ayat yang sama. Paham ya perbedaannya? Ini lu nggak paham tentang itu guys. Jelas disampaikan oleh Quran itu adalah satu ayat utuh. Ayat utuh ya, bukan tanda dalam kurung ya, kata bantu dalam kurung untuk menerangkan satu ayat saja, bukan. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas cuy. Karena gini, kok bisa ya ada tanda kurung yang sepenggal pendek itu jadi heboh dan kita akan lihat. Bukan tanda kurung, maka lu nggak paham. Rohani bukan ngomong tentang tanda kurung, tapi ayat tambahan, satu ayat full ya, yang tidak ada di naskah teks tertua Yunani. Itu poinnya yang lu tidak paham. Jadi nggak ada Rohani ngomong tentang tanda kurung gitu loh. Makanya Luis tuh memahami orangnya nggak mampu dia. Gimana dia mau mau keluar dari kesesatan ini guys? Gimana coba? Apakah di kitabnya Hani Kristanto yang sekarang nggak ada tanda kurung itu? Atau sebenarnya? Lalu dia lari kan saya udah nyangka dia bakal lari ke kitabnya Hani Kristanto alias Quran. Kitab saya juga, kitab kita juga, ya kan? Berarti dia nggak paham apa itu tanda kata dalam kurung itu, dia nggak paham. Dia samakan dengan ayat baru.
Ini bedanya ya, Hani Kristianto tuh sedang menyampaikan bahwa ada ayat-ayat sisipan, memang satu ayat utuh, ya, bukan tanda dalam kurung. Sementara yang disampaikan dia melalui Quran itu adalah bukan satu ayat utuh, tapi kata bantu yang ditambahkan penerjemah untuk membantu memahami ayat yang sedang kita baca. Jadi ayat itu ya nggak semua orang paham apa maknanya gitu kan, apa yang disampaikan itu, karena nggak semua orang punya tingkat level kecerdasan yang sama. Untuk orang-orang kayak Louis yang gagal paham terus, bahkan mungkin dikasih kata bantu penjelasan dalam kurung pun dia masih nggak paham gitu kan. Tapi memang itulah kebijakan dari penerjemah untuk membantu saja, bisa aja itu dihilangkan tanda dalam kurung itu. Tapi masalahnya orang-orang kayak Louis ini paham atau tidak, nah itu poinnya guys. Kecuali kalau semua orang tuh sudah punya level kecerdasan yang sama, misal kayak segmen Rocky Gerung lah, itu nggak semua orang paham guys, nggak semua orang paham, makanya perlu dikasih tanda kurung harusnya. Jadi misalnya kalau saya misalnya mau menyampaikan apa yang Rocky Gerung sampaikan kepada umum, jadi bukan hanya kepada pendukung Rocky Gerung. Pendukung Rocky Gerung kan mungkin orang orang akal sehat semua sehingga paham apa yang disampaikan Rocky Gerung, tapi orang yang bukan yang paham kan nggak paham guys, sebenarnya harus dibantu. Makanya kayak contoh kayak Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Nah itu kita sudah paham maksudnya apa, dan kita tidak mempersalahkan. Artinya fiksi adalah sesuatu yang belum pernah kita rasakan karena belum tiba saatnya, kayak surga neraka itu fiksi. Nah, itu bukan fiktif, beda. Jadi kita ngerti bedanya antara fiksi dan fiktif. Fiksi itu bukan fiktif. Nah, jadi kita nggak perlu tanda kurung itu nggak perlu kita. Nah tapi untuk pembaca atau misal saya pengen nyalin untuk ke buku, nah menurut saya harus menambahkan kata-kata dalam kurung agar membantu orang-orang yang nggak paham. Jadi saya akan salin apa yang Rocky Gerung sampaikan, ya, katakan bahwa kitab suci itu adalah kitab fiksi, dalam kurung saya akan bantu dengan kata bukan fiktif gitu. Jadi orang paham, jadi orang lihat bukan fiksi berarti fiktif dong. Apa kitab adalah fiksi berarti fiktif dong. Nah, makanya untuk orang seperti itu kita kasih tanda dalam kurung biar mereka paham. Ini maksudnya bukan fiktif gitu kan. Fiksi itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh manusia karena belum waktunya. Jadi beda sama fiktif ya. Nah, jadi itu berbeda dengan misalnya kayak Rocky Gerung nggak ada ngomong. Rocky Gerung cuma ngomong gini ya, Al-Quran adalah kitab fiksi. Tiba-tiba ada Anda temukan teks ya yang tidak ada, misalnya Rocky Gerung ketika menyampaikan sesuatu lalu disalin ke suatu teks gitu kan, kata-kata dia. Nah kata-kata dia yang disalin dari awal itu hanya sampai pada yang tadi itu tadi apa ya, bentar, apa guys ya, kitab suci adalah kitab fiksi, sampai situ saja. Nah tiba-tiba ditemukan di teks berikutnya yang jauh daripada yang sudah ditulis itu, yaitu teks lain gitu kan. Tiba-tiba ditemukan kan yang teks itu yang asli tuh. Teks yang pertama tuh kan yang asli yang menyalin kata-kata Rocky. Tiba-tiba ada teks berikutnya ditemukan yang ada tambahan kata-kata Rocky. Jadi ditulis di situ Rocky ngomongnya kitab suci adalah fiksi. Lalu dia mengatakan kitab suci fiktif misalnya. Nah itu berarti nggak asli lagi. Karena kata-kata kitab suci itu adalah fiktif, itu tidak ada di cetakan awal. Yang ada hanya kitab suci itu adalah fiksi, gitu aja guys. Nah itu berarti ayat sisipan ya, satu ayat full, bukan kata bantu tadi, bukan dalam kurung kitab suci kan bukan fiktif, bukan ya. Jadi Luis nggak bisa membedakan antara dua hal yang berbeda gitu kan. Dia menyamakan tanda dalam kurung dalam Quran yang itu berupa penjelasan tentang makna satu ayat ya dengan ayat baru sisipan dalam Alkitabnya. jadi itu yang dia harus belajar membedakannya gitu kan. Dia memakai standar ganda. Kalau dirinya di kitabnya nggak apa-apa, di kitab orang lain dibilang palsu. Ya, karena Anda nggak paham yang kitab Quran itu bukan ayat utuh, ya, bukan ayat sisipan, tapi kata bantu, ya, keterangan untuk memahami satu ayat yang itu merupakan kebijakan penulis, ya, bukan menambahkan ayat baru, beda ya. Kata bantu dengan ayat baru itu dua hal yang berbeda. Pertanyaan, kok bisa sih ada ayat sisipan di dalam Bible? Gini, kenapa ada kalimat yang harus saya tekankan adalah bukan ayat sisipan, tetapi ada kalimat yang disisipkan di situ. Kenapa? Di situ sebenarnya di dalam itu bukan kalimat Luis, ayat utuh, ya, ayat utuh. Coba Anda lihat, ya.
Makanya dengar BBM apa yang disampaikan oleh Kohani, ya. Yang dikatakan Kohani itu adalah ayat utuh, ya. Ayat sisipan, bukan kalimat. Kalimat beda sama ayat. Ya, ayat utuh, ya. Sesungguhnya ada 3 memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, bla 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 bla. Itu ayat utuh, bukan kalimat. Ya, ada ayat baru yang sebelumnya tidak ada ayat itu di dalam naskah kuno. Itu loh poinnya, guys. Kok kalimat beda? Kalimat tuh mungkin kayak kata batu dalam Quran, dalam kurung itu baru kalimat. Dan kalimat pun bukan ayat baru harusnya kan? Tapi ini ayat baru, guys. Ayat yang tidak ada sebelumnya gitu loh. Penterjemahannya ya, di dalam terjemahannya itulah yang bukan terjemahan, disampaikan Kohani adalah teks aslinya. Yang mana naskah Yunani ya teks aslinya tuh tidak ada ayat sisipan itu. Tiba-tiba dalam terjemahan Latin ada, ya. Tentu kalau dalam ngomong terjemahan Latin ada, ketika itu diterjemahkan lagi ke bahasa aslinya, tetap itu berarti ayat baru, paham ya? Misal gampang lah, saya nggak bisa bahasa Yunani ya, kita nggak lah bahasa Inggris ya. Misalnya kan, bahasa Inggrisnya gini, you have, misalnya ayat anggaplah ada 2 ayat saja ya kan. Ayat yang kuno, yang naskah pertama bunyi gini, you must to commit to Allah and Jesus gitu kan, to Allah to Allah and Jesus gitu aja misalkan, you must commit to Allah and Jesus. Lalu tiba-tiba lalu kan diterjemahkan bahasa Indonesia kan, harusnya kan diterjemahkan menjadi kalian hanya harus tunduk taat kepada Allah dan Tuhan Allah dan Yesus gitu kan, harusnya kan. Nah, tiba-tiba di cetakan berikutnya ya, di terjemahannya ya, anggaplah terjemahannya kan, nama terjemahan kan. Tiba-tiba ada ayat tambahan, ayat 2-nya yang berkata bahwa dalam nama Bapa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan. Nah, itu kalau diterjemahkan lagi ke bahasa Inggrisnya ya, menjadi 2 ayat jadinya. Yang sebelumnya hanya 1 ayat, yang mana you must commit only to Allah and Jesus. Tiba-tiba kan gitu saja. Nah, kalau ada lihat terjemahannya ya, ada terjemahan ayat keduanya yang mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya kalau terjemahkan bahasa Inggris kan berarti kan ayat kedua berbunyi you must there are 3 to give lupa saya kesaksian guys, to give witness ya. There are three entity to give witness to us. They are Allah, they are Father, Son, and Holy Spirit, kan gitu. Jadi mau itu terjemahan maupun itu dikembalikan ke bahasa teks aslinya, tetaplah ada tambahan, paham ya? Itu maksudnya. Ini bukan hanya terjemahannya saja, terjemahan itu dikembalikan lagi ke aslinya gitu loh guys. Ayat 1 dan ayat 2 ya. Yang sebelumnya hanya ada ayat 1 dalam bahasa aslinya, tiba-tiba dalam terjemahannya ada 2 ayat. Dan dikembalikan lagi ayat keduanya terjemahkan ke dalam bahasa aslinya. Ya jadi 2 ayat juga. Jadi harusnya kan bahasa aslinya kan kalau memang nggak berubah berarti kan ada 2. Yaitu nggak cukup hanya you must commit to Allah and Jesus ya. Ayat pertama. Tiba-tiba ada ayat kedua. There are 3 entity to give witness. They are Father, Son, and Holy Spirit. Nah itu kan berarti menambahi apa yang sebelumnya tuh hanya 1 ayat, yaitu you are must commit only to Allah and Jesus. Jadi ada harus paham yang beginian guys. Ini terjemahkan atau tidak itu harus kembalikan lagi ke aslinya ya, paham ya? Misalnya teks Pancasila, misalnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti bahasa aslinya adalah the God is only one, ya kan? The only one God misalnya. Anggaplah terjemahkan semua nih kelima Pancasila ya. Sila pertama tuh
the one and only God. Kedua itu adalah humanity that humanity that have justice. Tuh ya, kemanusiaan adil beradab. The humanity that have justice and saya lupa beradab guys. And good lah, anggaplah gitu kan. Nah, anggaplah Anda terjemahkan ada misalnya gini ya, gampang gini ya. Anggaplah teks Pancasila itu saya terangkan ya. Anggaplah teks Pancasila adalah teks asli, ya kan? Sila pertama 2 3 4 5. Sila pertama Kota Mesa, lanjut sila berikutnya sampai sila 5. Lalu Anda mau terjemahkan ke bahasa Inggris ya, biar paham ya. Anggaplah teks Pancasila itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah asli sama kayak aslinya teks Yunani tadi, naskah Alkitab mula-mula. Lalu kita mau seperti Alkitab mula-mula bahasa Yunani mau terjemahkan ke Latin, begitu ya kita mau terjemahkan Pancasila dari bahasa aslinya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, harusnya kan sampai 5 silanya. Ya, sila pertama the one and only God, lalu sila kedua 3 4 5. Tiba-tiba di terjemahan bahasa Inggrisnya ada sila ke-6 Pancasila yang mengatakan misalnya adalah Indonesia is big country misalnya. Ya, lalu kalau ada balikkan lagi ke teks aslinya ya, bahasa Indonesia berarti ada sila ke-6 yang mengartikan ya yang teks aslinya seharusnya ada. Berarti kalau Indonesia is the big country, berarti Indonesia adalah negara yang besar, ya kan? Nah, padahal dicek ke kitab asli di Pancasila teks aslinya nggak ada sila ke-6 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara besar, nggak ada, hanya sampai sila ke-5. Nah, itu berarti ayat terjemahan tadi adalah sisipan. Nah, itu yang terjadi pada kitabnya Lewis. Bukan tanda dalam kurung, bukan masalah terjemahannya, tapi terjemahan itu harus dikembalikan lagi ke teks aslinya. Jadi kalau terjemahan Latin itu ayat-ayat itu dicek lagi ke kitab aslinya, naskah tertuanya, ada nggak ayat itu? Ternyata nggak ada. Berarti itu terjemahan yang ditambahkan, guys. Ayat terjemahan sisipan yang ditambahkan, gitu guys, disisipkan. Itu logikanya. Jadi Anda harus paham akan hal ini, gitu kan? Ada sisipan kalimat itu. Kalau kita lihat hanya bukan kalimat, ayat utuh ya, bukan kalimat. Ada di dalam terjemahannya. Bahkan dia juga tadi mengatakan bahwa dituliskan di bawahnya. Nanti kita akan bahas ya. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Kita langsung aja masuk ke dalam terjemahan versi apa sebenarnya yang ada sisipan kalimat ini. Ya, kalau kita lihat di sini dalam versi King James Version, ini King James Version ini dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, "For three are there record in heaven, the Father, the Word, and the Holy." Nah, jadi ini ya ayat ya pasal 1 Yohanes pasal 5. Jadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ada di naskah teks tertua Yunani. Itu poinnya, guys. Tiba-tiba di Latinnya ada. Paham ya? Ini ayat baru loh, satu ayat utuh, yaitu satu ayat 1 John pasal 5 ayat 7. Satu ayat utuh yang tidak ada di naskah kuno tertua teks Yunani ya, guys. Holy Ghost and these three are one. Di sini kalimat ini tidak ada di dalam versi NIV. Di NIV dikatakan for three are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. Bukan satu ayat yang sama. Ayatnya nggak ada di sebelumnya. Paham nggak lu ini? Lu sih nggak paham ya disampaikan oleh Kohani. Ini bukan seperti yang dia katakan ini, guys. Ini ayat yang sama. Ingat ya. Yang dimaksud Kohani ya, kalau Anda baca betul-betul pahami yang pada disampaikan adalah ayat yang sebelumnya nggak ada. Jadi harusnya ya di Alkitab teks tertua Yunani itu tidak ada 1 John pasal 5 ayat 7, nggak ada. Ini adanya di terjemahan dari Latin bahasa Latin yang di masa berikutnya. Dan itu kan harus kembalikan lagi ke bahasa Yunaninya. Nggak ada. Jadi di teks Yunaninya nggak ada ayat pasal 1 John ayat 1 John pasal 5 sampai 7, guys. Pasal 5 ayat 7 nggak ada. And the three are in agreement. Nah, kalau dalam versi KJV ini ada di dalam ayat yang ke-8. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Nah, kok bisa sih ini ada perbedaan semacam ini? Karena kalau bukan perbedaan terjemahan, tapi terjemahan itu tidak ada sebelumnya. Paham ya? Suatu yang baru, ayat baru.
Bukan terjemahan yang beda, bukan. Bukan itu Luis. Aduh, Luis ini ya, makanya dia harus belajar ya. Makanya itulah butuhnya kejujuran dan kecerdasan. Makanya kalau Luis sih diadu jangan oleh 74 dengan 74 pakar Alkitab tadi di Harvard. Dengan kita aja dia udah kalah telak gitu kan. Ini aja dia nggak paham gitu. Dari yang sampai yang Kohani aja dia nggak paham. Gimana dia mau keluar dari kesesatannya, guys? Kalau kita lihat di LAI sendiri, bahasa Indonesia dalam versi LAI itu sendiri sebenarnya memakai, Ini bukan dia Kohani itu bukan sedang ngomong versi NJV atau LAI, bukan, tapi versi dari dia membandingkan antara teks tertua Alkitab dalam bahasa Yunani dibandingkan dengan teks berikutnya dari Alkitab terjemahan Latin. Itu dibandingkan dia, bukan dengan versi NJB atau LAI, bukan versi terjemahan, tapi membandingkan antara teks asli yang dalam bahasa Yunani aslinya dengan teks terjemahan gitu kan. Bukan terjemahan yang terjemahan, bukan. Luis. terjemahan dalam versi KJV-nya. Maka kalau kita mengacu dalam, Jadi ketika orang sedang membandingkan antara teks aslinya bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Latin, dia malah membandingkan antara teks terjemahan dengan KJV dengan teks terjemahan ITB dengan teks terjemahan LAI. Nah, itu nggak nyambung ya, guys. terjemahan baru, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi ayat 1 John ya pasal 58 nih nggak ada di teks tertua Yunani, itu nggak ada, baru ada di sini gitu, guys. Itu yang sampaikan, bukan ngomong tentang membandingkan antara terjemahan yang beda, bukan. Tapi membandingkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu loh. Kalau kita masuk ke dalam ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang dalam kurung inilah yang merupakan tambahan atau sisipan. Nah, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu Kalau ini ya dalam kurung ini itu sama kayak Quran, kata-kata tambahan untuk membantu menjelaskan ayat. Nah, karena ini kalau ini bisa ada samakan dengan Quran, kata bantu dalam kurung. Tapi bicara Kohani bukan itu, tapi satu ayat utuh itu, satu ayat 1 John pasal 5 sampai ayat 8, pasal 5 ayat 8, satu utuh, bukan hanya satu dalam kurungnya saja, guys, itu loh. Nah, itu yang polisi tidak pahami, guys, makanya error ya, selalu error gitu, guys. adalah sisipan. Nah, kok bisa sih ada sisipan kayak gitu? Sekali lagi saya tekankan, Itu bukan ayat sisipan, tapi tanda bantu dalam kurung, ya. Paham nggak bedanya? Ayat sisipan yang baru yang nggak ada sebelumnya dengan kata bantu dalam kurung. Jadi kalau kata bantu dalam kurung adalah usaha dari penulis penyalin ya untuk membuat pembaca memahami makna dari ayat. Tapi kalau ayat tambahan ya itu berarti penulis menambah ayat. Ya, yang nggak ada di sebelumnya, teks sebelumnya nggak ada. Bukan dalam konteks membantu pembaca untuk memahami, tapi memang sengaja menambahkan ayat baru. Jadi untuk untuk mengubah isi kitab. Makanya betul dikatakan oleh Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah ubah tangan manusia. Nah, itu buktinya. Yang membuktikan bukan dari pihak Islam, tapi dari pihak Kristen sendiri, guys. Ya, dari tadi yang kitab yang dipegang oleh Romo tadi, yang salah satu Romo tadi juga dari dulu pakar kita dari Universitas Harvard itu membuktikan, bukan kaum muslimin yang membuktikan. Kita hanya memakai data yang mereka kaji, hasil kajian mereka, guys, untuk membenarkan ayat Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Dan itu ada di dalam versi apa? Versi terjemahannya. Di dalam versi aslinya nggak ada. Itu pun sudah dijelaskan di dalam tadi kan videonya Hani Kristanto. Dijelaskan secara jujur ini adalah penambahan. Kenapa? Yang sampaikan ke Kohani nggak seperti itu, ya kan? Makanya Luis tuh nih ya, kelemahan dasar Luis adalah dia tidak pernah bisa memahami apa yang orang lain sampaikan, ya. Nggak pernah bisa, guys. Itu saya buktikan di semua konten-konten saya. Yang komentar itu saya buktikan semuanya. Untuk memahami orang bicara saja dia nggak mampu. Gimana dia mau mampu dalam hal lain gitu kan?
Itulah kita nggak heran kenapa Louis ini berada dalam kesesatan yang nyata terus menerus. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari kubangan kesesatannya kalau dia masih seperti ini. Memahami orang bicara aja nggak bisa, guys, itu. Kok bisa seperti itu? Apa sebenarnya tujuan disisipkan kalimat itu ke dalam ayat ini? Tujuannya sederhana, supaya orang yang membacanya lebih mudah untuk memahaminya. Iya, kan itu sama kayak di Quran. Cuman Hani bukan ngomong tentang itu, Luis. Paham nggak? Sesuatu yang diomongin tuh bukan itu. Kenapa lari ke situ, ya kan? Makanya kalau gagal paham tuh jangan bikin konten lah, malu-maluin, Luis. Serius, ya kan? Anda tuh harusnya malu lah sendiri, kan? Kita harusnya buat konten yang mengedukasi, mendidik, bukan bikin orang tuh bingung gitu kan? Jadi jangan karena Anda bingung, nggak paham, lalu Anda jadi membuat orang tuh lain tuh nggak paham juga sama seperti Anda gitu kan? Cukuplah Anda saja nggak paham. Saya kalau nggak paham, saya nggak bakal bikin konten, guys. Saya malu kalau bisa bikin konten. Ya, mending saya nggak bikin konten dibandingkan saya nggak paham tapi malah bikin konten, kan? Errornya, guys. Sebab kalau dibilang karena ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, nah, orang akan bingung kalau di bumi itu berarti surga siapa ya? Di surga itu tadi Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu untuk Yang beri kesaksian di surga adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini dia salah dia. Yang di surga tuh Bapa, Yesus di bumi. Dia bilang tadi kan yang di surga tuh adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang beri kesaksian di surga adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itu surga, Yesus di bumi. Yesus ngomong kan, jangan akan sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena ada satu Bapamu di surga. Artinya Bapa satu itu di surga, yang lain tuh di bumi gitu loh. Yesus, Roh Kudus di bumi, bukan di surga. Itu poinnya. Kenapa dikatakan malah yang di surga itu memberi kesaksian adalah 3-tiganya, Bapa, Putra, Roh Kudus? Enggak, yang di surga itu hanya Bapa, Yesus di bumi, guys. Itu poinnya. Jelaskan lebih detail tentang ayat itu. Itulah sebabnya kenapa di dalam NIV nggak ada ayat kalimat itu, nggak ada, tapi di KJV ada. Kita Kohani bukan ngomong tentang NBT atau KNB, bukan ngomong tentang teks tua Yunani dengan teks terjemahan Latin di masa berikutnya. Yang dibandingkannya sudah beda. Malah dia bandingkan KJV dan NGP terjemahan. Gimana kita ini kan? Kalimat itu, karena memang kalimat itu bisa dipakai dan juga tidak dipakai, nggak apa-apa, karena itu berupa penjelasan mengenai ayat yang ada di dalam kitab Yohanes ini. Paham sampai sini? Lah kok kita paham banget, Luis. Yang nggak paham tuh Anda, yang nggak paham tuh Anda, paham nggak? Ini Luis nih kayaknya perlu diruqyah, guys. Jadi gagal pahamnya biar hilang gitu kan, biar menguap entah kemana gitu kan. Seperti lagunya siapa namanya? Aduh, pergi kau ke antariksa gitu kan. Dehidrasi di kutub utara, hilang di gitu kan. Pokoknya nguap lah gitu kata Riksa gitu kan, gagal pahaman Luis ini. Enak malu-maluin, guys. Error nggak enak loh, jadi orang error mulu tuh nggak enak loh, ya kan. Yang harus Luis lakukan adalah belajar memahami orang yang orang sampaikan, sehingga errornya berkurang bahkan hilang, guys. Gitu, menguap ke Antartika gitu, guys. bisa ditambahkan seperti itu? Iya, di situ ditambahkan karena mengacu ke dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan juga dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Karena Yohanes memahami Trinitas ini secara jelas. Jadi bukanlah hal yang membingungkan ketika Yohanes 1 Yohanes itu katanya Yohanes memahami Trinitas ini secara jelas. Padahal itu kan kata bantu yang ditambahkan penulis. Nyambung gak, guys? Katanya Yohanes ngerti Trinitas. Jadi seakan-akan Yohanes yang menyisipkan terjemahan itu. Kan terjemahan itu bukan sisipan Yohanes. Kalau mau dia katakan kata batu itu sisipan, ya. Tapi itu adalah sisipan dari penulis, penyalin gitu. Gimana sih, ya kan? Guys. Sisipan tuh ya, yang kata batu dalam kurung itu adalah dari penyalin, bukan dari Yohanes, Luis. Paham nggak? Dia yang pengen bantu kita agar paham tuh bukan Yohanes, tapi penulis, penyalin gitu loh. Itu
dituliskan tentang Trinitas ini. Sebab dalam kitab Yohanes 1 ayat 1-3 dia sendiri sudah menjelaskan tentang Trinitas. Jadi ingat, disisipkan dan dikatakan secara jujur itu disisipkan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan ayat itu lebih detail. Nah, kalau tanda batu dalam kurung ini ngomong, saya ulang-ulang terus ya. Ini ngomong tentang satu ayat utuh yang ada di terjemahan Latin yang masa berikutnya itu tidak ada di kitab naskah kuno asli Yunani di masa penemuan awal dan tertua guys, gitu loh. Ngerti nggak bahasa ini guys, ya kan? Masa sih, saya ulang-ulang terus ya biar paham deh ya. Karena kita untuk mengasih tahu orang-orang kayak gini memahaminya tuh perlu kata-kata berulang-ulang. Mungkin Kohani tadi ngomongnya nggak berulang-ulang kan? Karena memang dia bukan sedang ngomong ke Louis, dia sedang ngomong ke muridnya. Muridnya tentu tidak gagal paham si Louis, cukup sering ngomong ngerti. Louis sih enggak guys, harus dikasih tahu berkali-kali pun, bahkan mungkin belum tentu dia ngerti gitu kan. Nah, biar aja deh, saya capek ngomong berkali-kali di video ini ya, dan cuma video komentar saya tuh ulang-ulang terus ya, karena memang ini kan kontennya untuk Louis, jadi makanya harus diulang-ulang, karena satu kali aja nggak paham dia, ya kan, berkali-kali aja mungkin belum juga paham gitu kan. Apakah sisipan ini bisa dibilang, wah ini Injil palsu ini, Injil palsu karena terbukti ada sisipan di situ, bos. Jangan pakai standar ganda. Sekali lagi saya bilang, jangan pakai standar ganda. Kenapa? Yang ada tuh bukan jangan pakai standar ganda. Jangan pakai gagal paham itu untuk berusaha untuk mengatakan pada orang tuh jangan pakai standar ganda. Itu benar. Ya. Jangan Anda didikan gagal paham Anda itu untuk sok-sokan ya mengajar orang untuk jangan standar ganda. Anda tuh memperbaiki gagal pahamnya, ya kan? Bukan orang yang Anda dikte, suruh jangan pakai standar ganda. Kan nggak nyambung, guys. Yang salahnya tuh asalnya adalah kegagal pahaman dia dalam memahami apa yang Kohani sampaikan. Itu di situ tak problemnya, masalahnya. Bukan dengan gagal pahamnya itu malah mendikte Kohani lalu sok-sok mengajarkan kalau jangan standar ganda. Ini kan nggak nyambung gitu kan. Error, guys, error. Karena di Al-Quran pun banyak dimasukkan kalimat atau kata-kata yang sebenarnya tidak tertulis dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Kenapa kok boleh disisipkan? Iya, karena itu terjemahannya disisipin di situ nggak apa-apa. Untuk apa? Memudahkan orang mengerti. Sekarang saya ajak untuk kita melihat Al-Quran. Oke, contohnya di sini ya. Kita sudah paham, Louis. Jangan sosok ngajarin ya. Kita ngerti. Yang nggak paham tuh Anda. Bukan itu poinnya. Paham nggak? Tapi ya kita tonton lagi ya. Kita lihat bagaimana Om Louis sosok ngajarin kita gitu kan. Orang gak paham mengajari orang yang sudah paham, guys. Luar binasa. Di dalam Al-Quran ini dikatakan, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yang termasuk orang yang saleh. Nah, ketika dikatakan ya Tuhan, ini bukan ayat baru ya. Ini ya, saya bacakan ya. Robi Habli apa nih? Robi Habli ya. Minat zolihin ya kan? Nah, minat dolihin. Nah, ini adalah ayat yang ada memang di Al-Quran yang versi tertuanya bahkan ada, bukan yang nggak ada. Tapi kalau yang disampaikan Kohani bahwa ini ayat ini nggak ada gitu guys. Ini ayatnya ada. Jadi seperti Anda melihat ini di akun sekarang, Anda akan temukan ayat ini juga di akun tertua zamannya para sahabat, bahkan zaman Nabi bahkan kan sama ayatnya ada. Kalau yang sampaikan Kohani di ayatnya nggak ada, di teks tertua Yohanes itu nggak ada. Tiba-tiba kok ada di terjemahan Latin gitu loh guys. Paham nggak bedanya? Anugerahkanlah kepadaku yang termasuk orang yang saleh, kan bingung. Oh, siapa ini? Makanya dalam terjemahannya dikasih dalam kurung seorang anak. Nah, kalimat ini kan sisipan nih, ditambahin. Karena di dalam bahasa Arabnya nggak ada, bener kan? Dikatakan, maka kami beri kabar. Seorang anak tuh ya menurut saya itu belum termasuk kalimat loh, seorang anak tuh. Kayak 2 kali kelahirannya belum kalimat guys. Kalimat itu adalah rangkaian dari beberapa kata. Ya kan? Seorang anak tuh masih kata, ya. Kelahiran juga masih kata. Kalau belum berupa rangkaian dari
beberapa kata. Jadi kalimat itu minimal ada subjek sama objeknya, subjek, predikat, objek minimal gitu kan. Nah, ini cuma ada subjek. Seorang anak itu subjek, bisa objek, ya. Seorang anak itu bisa subjek, bisa objek. Kelahiran adalah predikat. Itu belum satu kalimat, masih satu kata. Ya, kata yang berupa subjek atau objek atau predikat. Kalimat itu harus rangkaian beberapa kata, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Itu baru bisa dikatakan satu kalimat. Nah, Luis aja membedakan antara kata dan kalimat nggak bisa. Gimana coba Luis nih coba? Kata disamakannya dengan kalimat. Ini belajar Luis ya. Belajar untuk paham orang sampaikan. Belajar untuk bisa bedakan mana kata, mana kalimat. Ini error gini, serius error. Kepadanya dengan seorang anak yang sangat sabar. Loh, siapa seorang anak yang sabar? Dalam kurung Ismail, dalam kurung kelahiran, supaya apa? Memudahkan orang untuk mengerti. Maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, lo bingung kan? Maksudnya apa? Maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, kemudian dikasih tanda kurung pada umur Ibrahim dalam kurung. Karena apa? Mungkin Ibrahim ini nggak ada di dalam bahasa Arabnya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung lagi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah. Kepadamu insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Saya rasa sampai sini kita bisa mengerti ya, bagaimana dalam kurung itu untuk kita mengerti banget, Luis. Anda yang gagal paham, udah gagal paham membedakan mana antara kata dan kalimatnya yang mampu. Mau jadi apa, Luis nih gitu kan? Gimana caranya? Coba lagi, Anda punya solusi nggak? Gimana supaya Luis ini keluar dari kesesatannya? Kalau dia nggak juga mau ya sampai detik ini untuk memperbaiki kekurangannya, yaitu gagal paham dan nggak bisa membedakan antara kata dan kalimat. Ini baru salah satunya loh. Saya sudah sampaikan banyak di komentar saya tentang dia tuh banyak kegagalan paham yang lain guys gitu. Dia banyak sekali kekurangannya ya kan. Banyak dia tidak memahami banyak hal gitu. Itu bukan hanya perkara nggak paham dengan apa yang orang sampaikan, juga banyak hal yang dia tidak pahami dan ketahui. Menjelaskan kalimat yang mungkin bisa membingungkan. Itulah yang saya sampaikan, bagaimana dalam kitab Yohanes tadi dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu yang tadi kemudian dikasih penjelasan bahwa yang memberi kesaksian dalam surga ya Trinitas itu. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi masalah dalam masalahnya ya? Ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 8 itu nggak ada di naskah kuno tertua Yunani itu masalahnya. Kok tiba-tiba ada ayat itu di terjemahan Latin? Itu loh masalah di situ. Suatu yang tidak ada kok tiba-tiba ada satu ayat utuh, bukan kata untuk bantu dalam kurung, bukan. Mana sih Luis nih guys? Kurung itu Pak Hani Kristanto. Kalau Anda mengatakan dalam kurung itu membuktikan bahwa coba deh, ulang lagi videonya ya, camkan dan dengarkan baik-baik statement dari Kohani yang disampaikan Kohani. Itu tidak ada ngomong sama sekali tentang tanda dalam kurung, tapi mengenai satu ayat utuh yang mana tiba-tiba ada di terjemahan Latin di masa berikutnya, yang mana di masa tertua ya, naskah teks tertua Yunani itu tidak ada ayat itu guys, satu ayat utuh gitu loh, bukan bukan kata dalam kurung gitu loh ya kan. Beli itu palsu. Tolong jelaskan di kitab Anda juga dong, yang ada dalam kurungnya itu apa? Pasti jawaban Anda ini untuk menjelaskan saja. Sama. Jadi jangan gunakan standar ganda seakan-akan Alkitab, seakan-akan Bible itu palsu gara-gara ada tanda kurungnya dan ada disisipkan di situ kalimat-kalimat penjelasan. Nggak boleh dong kayak gitu. Nggak fair namanya. Lalu kenapa? Harusnya Anda tuh belajar biar Anda tuh bisa fair gitu kan. Dia ngomong-ngomong orang bilang orang nggak fair, padahal dia gagal paham, orang pula dikatakan nggak fair, orang pula bilang pakai standar ganda kan. Maka guys ya, kalau gagal paham tuh sudah lah Luis ya, sudah Anda turun dari permukaan ya kan, belajar dulu ya kan, tambah ilmu Anda, upgrade ilmu Anda, minimal
ini bukan masalah ilmu ya, tapi gagal paham itu adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang mendasar ya. Ilmu itu kan didapat dengan memahami. Nah, kalau sudah dari awal itu suka gagal paham, gimana mau berilmu coba? Jadi susah juga kita, guys. Kalau kita suruh Luis untuk nimba ilmu percuma. Kenapa? Karena ember yang untuk nimba ilmu itu ya, itu bocor gitu. Sehingga tidak pernah bisa nampung air. Itulah kondisi Luis sekarang. Ya kan? Gimana dia mau nimba ilmu kalau embernya itu bocor gitu kan? Gimana dia mau paham kalau dia gagal paham? Gimana dia dapat ilmu kalau dia selalu gagal paham gitu loh? Poinnya, guys. Dalam Alkitab itu secara jujur menuliskan di situ, ini adalah disisipkan ke dalam itu. Kenapa dibilang secara jujur seperti itu? Supaya jadi yang disisipkan tuh bukan kata dalam kurung, tapi ayat utuh, ayat yang tidak ada di naskah teks Setua Yunani. Semua orang yang membaca Alkitab itu tahu bahwa itu sebenarnya penjelasan mengenai 3 saksi yang ada. Jadi bukan gimana bisa orang Kristen tahu semua, sedangkan yang pegang kitab tadi itu ya, itu hanya salah seorang romo. Lalu juga yang meneliti itu hanya dari 74 pakar kitab dari pihak Kristen sendiri, dari Universitas Harvard. Ini itu yang mengkaji, guys. Yang mengkaji dan tahu. Yang nggak mengkaji, yang nggak tahu. Yang nggak mau meneliti atau memahami apa yang sedang dikaji juga nggak tahu. Paham ya? Jadi yang tahu tuh hanya yang mengkaji, itu yang tahu. Jadi yang mengkaji itu adalah kayak Romo tadi, seorang Romo tadi, atau orang yang menyampaikan hasil kajiannya pada Romo tadi, lalu dicetak, lalu juga 74 pakar kitab dari pihak Kristen dari Universitas sendiri, itu yang paham. Orang Kristen semuanya nggak paham gitu. Kecuali kalau orang-orang ini kayak Luis ini ya, orang-orang Kristen ini mempelajari lagi, memahami apa yang disampaikan oleh kitab yang pegang Kohani tadi, atau kajian dari 74 pakar kitab dari Universitas Harvard itu, guys. Ini dikasih masuk sini, ini berarti palsu. Ya enggak lah. Kalau niat nipu ini disisipin aja, nggak usah dikasih penjelasan, bener nggak? Udahlah, nggak usah dikasih keterangan kalau itu sebenarnya sisipan, diam-diam aja. Itu kalau orang niat nipu. Bukan, nggak bisa gini ya. Kalau ada orang kasih dalam kurung, itu berarti bukannya kalau nggak dikasih bukan berarti nggak nipu, paham nggak? Misal gini, saya ngomong ya, kayak Rocky Gerung ngomong ya, kitab suci adalah kitab fiksi. Nah, lalu orang niat nipu, lalu dia tuh tidak memberi tanda dalam kurung, gitu kan? Itu bukan begitu. Jadi ketika dia tidak memberi tanda dalam kurung, itu dia bisa dikatakan nipu. Kenapa? Dia jujur apa adanya, menyampaikan apa yang Rocky Gerung sampaikan. Nah, cuman dia merasa lebih bijak kalau dia kasih tahu penjelasannya, karena semua orang paham. Jadi nggak bisa dikatakan nipu karena dia menyampaikan apa adanya. Kayak saya ngomong, misal saya sampaikan bahwa ada presiden yang itu ingkar janji, misalnya saya katakan kan, ada presiden yang ingkar janji. Kemarin katanya tidak rangkap jabatan, tiba-tiba prakteknya rangkap jabatan. Nah, lalu ada media yang menyampaikan apa adanya. Bobby ngomong bahwa ada presiden yang ingkar janji, yang katanya tidak akan rangkap jabatan, faktanya rangkap jabatan, ya kan? Tidak akan bagi-bagi BLT, tapi faktanya bagi-bagi BLT, ya kan? Nah, tidak akan menggusur, tapi faktanya menggusur. Nah, media itu menyampaikan apa adanya yang saya ucapkan. Apakah itu dikatakan nipu? Kan enggak. Media justru jujur menyampaikan apa yang saya sampaikan apa adanya, tanpa ditambah-tambah, tanpa kurang-kurang. Nah, cuman media perlu menerangkan ya, menjelaskan apa yang saya sampaikan agar orang tidak paham. Ya kan, misalnya dikasih keterangan bahwa atau saya cuma ngomong presiden ingkar janji lah, gitu kan. Presiden ingkar janji gitu kan. Presiden ingkar janji pada rakyatnya. Nah, jadi media atau penulis itu menyalinkan apa yang saya ucapkan apa adanya. Jadi media akan menuliskan Bobby bilang bahwa presiden ingkar janji pada rakyatnya. Nah, mereka merasa perlu menjelaskan nih apa sih yang ingkar janji poinnya gitu kan. Nah, mereka dalam kurung bikin ingkar janji dalam hal misalnya katanya nggak bagi-bagi BLT, tepatnya bagi BLT. Katanya nggak rangkap jabatan, tapi rangkap jabatan. Katanya tidak akan menggusur, kebetulan menggusur. Nah, itu kebijakan penulis.
walaupun dia tidak sampaikan itu keterangan dalam kurung, dia nggak bisa dikatakan menipu. Jadi Luis nggak ngerti apa itu menipu pun, bahkan nggak ngerti. Jadi di video ini kita temukan 3 hal yang Luis tuh gagal paham. Pertama, lalu dia nggak bisa bedakan antara kata dan kalimat. Bahkan ketiga, dia nggak tahu apa itu nipu, nggak tahu dia, guys. Orang yang menyampaikan apa adanya, ya sesuai dengan aslinya, diterjemahkan apa adanya, itu nggak bisa dikatakan penipu, Luis, ya kan? Nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau dia menyisipkan tanda kurung, itu artinya dia pengen bantu kita untuk memahami apa yang disalinnya gitu. Nggak ada hubungan sama nipu nggak ada gitu kan. Yang nipu tuh gini ya, nih nipu tuh adalah kayak ini ya, nggak ada di Alkitab mula-mula, di naskah teks Yunani kuno, tiba-tiba diadakan, itu baru nipu. Sesuatu yang nggak ada tiba-tiba ada, ya kan? Misal Pancasila nih, Pancasila tuh hanya sampai sila kelima, nggak ada yang susah bagi seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada sila keenam, ada penulis yang menyalin Pancasila lalu menambahkan sila keenam dengan mengatakan sila keenam adalah pepecahan Indonesia. Itu berarti dia nipu dia. Kok bisa Pancasila itu yang hanya 5 sila jadi 6 sila? Sama seperti ini. Kok bisa teks ini nggak ada, ayat ini nggak ada di naskah kuno Yunani tertua, tiba-tiba ada di terjemahan Latin. Nah, itu baru bisa dikatakan nipu. Yang menambah sesuatu yang tidak ada, satu ayat utuh, bukan menambah dalam hal kata bantu ya, membantu orang untuk memahami ayat. Tapi betul-betul satu ayat utuh, guys. Yang tidak ada ayat itu di naskah kuno tertua Yunani-nya, guys. Tapi kan dibilang jujur supaya semua orang tahu itu penjelasan. Tapi apakah itu bertentangan dengan isi Alkitab? Enggak. Memang maksudnya Yohanes itu berbicara mengenai Trinitas. Jadi bertentangan, satu ayat utuh itu bertentangan dengan yang lain. Karena gini ya, kalau dikatakan ada 3 memberikan kesaksian, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus ya, di surga. Itu bertentangan dengan kata-kata Yesus ya. Yesus katakan bahwa kenapa kalau kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Berarti Yesus pengen bedakan antara dia dengan Allah. Yang baik itu hanya Allah saja, dia nggak baik. Nah, kalau ini kan menyamakan antara Yesus dengan Allah, dengan mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan juga bertentangan dengan kata-kata Yesus lain yang mengatakan bahwa jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa, hanya ada satu Bapa pun di surga. Berarti Bapa di surga cuma satu, nggak ada yang di bumi, nggak ada. Berarti Yesus kan ketika ngomong dia di bumi, itu kan bertentangan. Lalu juga kayak misalnya demikian mereka mengenal engkau sesuatu yang benar, kata Yesus kan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah aku utus. Jadi sesuatu yang benar tuh, Tuhan yang benar tuh hanya Allah. Yesus cuma utusan Allah gitu loh. Itu bertentangan dengan yang tadi 1 John pasal 5 ayat 8 ya, bahwa ada 3 memberi kesaksian di surga, itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bertentangan. Nah, jadi makanya kita bisa deteksi kalau ayat tambahan sisanya adalah Bapak buat kontradiksi dengan ayat-ayat yang Yesus ucapkan sendiri, guys. Cuman supaya pembacanya lebih gampang mengerti, dimasukinlah itu kalimat. Janganlah nggak fair. Tanda kurung dalam kitabnya orang diurusin, diheboh-hebohin, Makanya Luis tuh mintalah kalau usah minta, tengok aja lah bukunya itu kan. Ulang lagi video ini Luis ya. Ada lihat, Kohan itu sedang menyampaikan tentang tanda dalam kurung, tapi satu ayat utuh. 1 ayat 1 John pasal 5 ayat 8 utuh, bukan yang dalam kurungnya, bukan. Makanya Luis ini belajar untuk menyimak biar Anda tidak gagal paham, guys. Kata-katain palsu, urusin dulu tanda kurung di kitab Anda. Jangan sampai tanda kurung di kitab sendiri pura-pura nggak tahu ya, Mas Koko mualaf. Kita tahu tanda dalam kurung itu dan nggak perlu dibahas. Sama seperti kita nggak perlu bahas tanda kurung dalam terjemahan kitab Kristen, nggak perlu kita bahas. Yang dibahas itu adalah sesuatu yang tidak ada di naskah tertua teks Yunani, kok tiba-tiba ada di terjemahan Latinnya dan berlangsung hingga sekarang. Itu poinnya. Itu yang penting dibahas. Kalau dalam kurung, kata dalam kurung nggak perlu dibahas, nggak penting gitu. Karena itu memang wajar gitu kan, seperti yang dijelaskan Luis tadi. Memang kita tahu seperti itu. Ngapain dibahas gitu loh. Jadi Luis sih membahas sesuatu yang nggak penting. Yang penting nggak dia bahas gitu kan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kitab kami palsu karena ada tanda kurung dan kalimat yang disisipkan dalam terjemahannya, lalu apa kabar dengan kitab Anda? Sampai di sini mudah-mudahan ini mencerahkan kita bahwa jangan yang butuh penjatuh Anda Luis, ini sama sekali tidak mencerahkan kita ya. Ini sama seperti orang gagal paham ngomong, kita nonton malah ketawa sendiri.
ada ya orang gagal paham kayak gini. Bukan mencerahkan kita, nggak ada siapapun yang tercerahkan atas video Anda nih Luis, atau semua video Anda itu tidak ada satupun yang tercerahkan. Yang ada orang tuanya almus dada ya. Aduh ya Allah, kenapa ada orang seperti ini yang selalu gagal paham gitu kan? Gagal paham terus yang apa orang ngomongin, nggak ngerti beda kata dan kalimat, ya kan? Nggak ngerti apa itu nipu, lalu malah sosokan menjudge orang lain tuh, mendikte orang lain dengan mengatakan bahwa oh jangan nggak fair, jangan apa namanya lagi deh. Jangan nggak fair, jangan sandal ganda. Ini absurd loh guys. Jadi gimana Luis ini bisa keluar dari kesesatannya kalau dia gitu begini guys orangnya gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.